Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita masuk ke latihan soal dari limit. Nah, kita mau latihan soal nih. Di sini ada 3 soal tentang limit. Kalau kalian mau coba dulu boleh, habis itu kita bahas bareng-bareng. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 1. Nah, nomor 1 nih gimana nih? Kayaknya ribet ya. Jadi ada pembagian gitu dari penjumlahan fungsi-fungsi trigonometri gitu. Nah, sebenarnya ini tuh nggak sesusah yang kalian pikirin ya. Jadi, cara ngerjainnya, kita harus ingat-ingat bahwa kita punya limit, kita udah tahu limit x menuju 0 dari sin x per x, dan tan x per x itu sama dengan 1 ya kan. Nah, berarti kita tinggal ubah bentuk-bentuk ini, gimana caranya biar dia jadi bentuk tan x per x dan sin x per x, kayak gitu. Idenya adalah kita mau kaliin pembilang dan penyebutnya sama seper x dan seper x. Nah, kayak gini nih. Boleh nggak kita kaliin kayak gini? Boleh dong, karena seper x bagi seper x kan 1. Apapun dikali 1 sama dengan dirinya sendiri, jadi boleh. Nah, terus ini bakal jadi, kayak gini kan. Nah, ini juga belum selesai nih. Karena di sini bentuk yang ada di dalam tangan dan di dalam fungsi sinus itu belum sesuai sama bentuk yang di penyebutnya. Nah, maka itu kita harus kali sama kayak tadi lagi, kita kaliin sama angka yang sama dengan 1 gitu. Jadi yang ini kita kaliin 4/4, yang ini kita kaliin 3/3. Nah, yang ini kita kaliin 2/2, yang ini nggak usah. Tujuannya apa? Supaya ini kita bakal dapet tan 4x per 4x gitu. Ya kan? Ini tan 2x per 2x, dan yang ini sin 3x per 3x. Gitu. Nah, jadi setelah bentuk ini sama, maka kita bisa misalkan ini, misalkan y sama dengan 4x, maka ini bakal jadi tan y per y, ini juga misalkan apa, tan p per p gitu, sin q per q gitu, kayak gitu. Dimana kita dapat hasilnya adalah 1 kan, dari apa yang udah kita pelajari sebelumnya di limit trigonometri, limit khusus trigonometri lebih tepatnya. Kalau kalian lupa mungkin boleh cek video tentang trigonometri. Nah, udah deh, sekarang kita masukin nih limit x menuju 0 untuk semua ini. Maka kita bakal dapat ini 1 kali 4, 4 ditambah 2 tambah 1 dikali 2, 2. Terus yang bawah kita bakal dapat nih 1 dikali 3, 3 dikurangin 1. Berapa nih? 6 bagi 2, 3. Nah, mungkin perlu kalian ingat kalau tulisan limit ini nggak boleh hilang sampai kita masukin angkanya ini ke dalam x-nya. Nah, kita masukin angka ini ke dalam x-nya, atau maksudnya kita kerjain limitnya itu di step ini kan. Nah, di step ini, maka dari itu limitnya baru hilang di sini ketika udah jadi angka gitu. Kenapa gitu? Karena kalau nggak ada tulisan ini, limit x menuju 0, maka tan 4x per 4x, tan x per x, sin x per x itu nggak akan ada maknanya kalau nggak ada limitnya. Karena dia nggak akan terdefinisi di x sama dengan 0, tapi dia terdefinisi ketika mendekati 0. Oke, lanjut ke nomor 2. Soalnya limit x menuju pi per 3 dari sin x kurang pi per 3 dibagi 3x min. Gimana ya ini? Jadi limit trigonometri khusus kita itu mempelajarinya cuma sin x per x. Sementara di sini saat limitnya mendekati 0 kan. Jadi limit trigonometri khusus kita mempelajari cuma sin x per x saat x mendekati 0. Sementara di sini x mendekati suatu nilai tertentu yang bukan 0. Gimana nih? Nah, caranya adalah kita akan mencari limit lain, limit dengan variabel lain, sehingga misalkan variabel apa P, variabel P ini bakal menuju 0 gitu, sehingga kita bisa pakai teorema limit trigonometri khusus kita. Nah, buat nyari si P-nya ini gimana? Nah, jadi pertama kita lihat nih, jadi kan kita yang udah kita pelajari adalah sin x per x kan. Nah, karena di sini isinya nggak satu suku doang, nggak satu variabel doang, maka kita harus misalkan dulu. Jadi misalkan P sama dengan, paling gampang adalah kita pakai yang di sini karena ini harus jadi satu variabel gitu kan. Nah, ini P sama dengan x dikurangi pi per 3. Nah, kalau P sama dengan x dikurang pi per 3, maka ketika x mendekati pi per 3, jadi ini x-nya mendekati pi per 3, P akan menuju 0. Sehingga ketika x menuju pi per 3, maka P akan menuju 0. Nah, ini kita udah dapat nih, jadi di sini limit P menuju. Nah, sekarang berarti di sini di pembilangnya kita udah dapat sin P. Nah, penyebutnya gimana nih biar jadi P juga gitu. Nah, kita harus ubah bentuk ini, otak-atik dikit. Nah, gimana ini
yang penyebutnya bisa jadi bentuknya mirip-mirip X minus P per 3. Kalau misalkan 3-nya ini kita keluarin jadi kayak gini. Nah, sekarang penyebutnya sudah mirip sama yang ini. Dimana ini itu adalah P ya nggak? X minus P per 3. Sehingga kita dapat ini sama dengan limit P menuju 0 dari sin P terus dibagi 3P. Nah, sementara kita tahu bahwa limit P menuju 0 sin P per P adalah 1. Berarti 1 dibagi 3. Berarti hasilnya adalah seperti. Wah, ternyata gampang banget ya soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor. Limit X menuju 0 sin X sin X per 1 min cos X. Nah, jadi kan kita ingat ya bahwa 1 min cos X per X itu limit X menuju 0-nya adalah 0. Sementara limit X menuju 0 sin X per X adalah 1. Nah, kita mau coba bawa ke arah sana dulu. Berarti ini bakal jadi ini X kita taruh di bawahnya 1 min cos X. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini, kita bakal dapat bentuknya kayak apa nih? Kalau kita coba masukin, yang bawah ini adalah 0 dan yang atas 0. Kita dapat bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, bentuk tak tentu 0 per 0 ini nggak boleh karena ini bukan bilangan real. Jadi, kita harus pakai cara lain buat nyelesain masalah ini. Cara lain yang kita bisa lakuin mau nggak mau adalah manipulasi fungsi ini sehingga kita bisa selesaikan dengan mendapatkan hasil yang tentu, bukan hasil yang tak tentu kayak gini. Nah, jadi coba kita mau manipulasi ini nih. Gimana ya caranya? Nah, di sini di bagian penyebut ada bentuk 1 minus cos X. Nah, bentuk-bentuk kayak gini bisa kita kaliin dengan 1 plus cos X buat kita dapat ya coba-coba aja gitu. Siapa tahu menghasilkan manipulasi yang benar buat menjawab soal ini. Dua-duanya pembilangnya dan penyebutnya sama-sama kita kaliin 1 plus cos. Nah, maka kita akan dapat jadi hasilnya limit X menuju 0, 1 min cos X dikali 1 plus cos X, jadi A plus B A min B A kuadrat minus B kuadrat. Berarti ini cos kuadrat X. Ini hilang. Terus X sin X dikali 1. Nah, terus sekarang kita dapat bentuk ini. Terus gimana nih? Nah, di sini kita lihat 1 minus cos kuadrat X. Berdasarkan identitas trigonometri, cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Berarti 1 min cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X, ya kan? Nah, berarti di sini kita ubah menjadi ini sin kuadrat X. Nah, di atas kita punya sin X, di bawah kita punya sin X. Maka kita bisa hilangkan yang atas, dan kita hilangkan kuadratnya yang bawah. Nah, di sini kita dapat limit X menuju 0, X 1 plus cos X per sin X. Nah, barulah di sini kita mau coba pakai identitas limit trigonometri khusus. Jadi ini kita tahu sin X per X sama dengan 1 kan. Nah, penyebutnya tuh boleh 1 kan, yang nggak boleh penyebut tuh 0. Jadi kita mau pindahin X ini ke bawah. Gitu, boleh kan kayak gini. Nah, udah deh, sekarang kita langsung tinggal selesaiin, masukin limitnya ini. Jadi 1 plus cos X cos 0 1 kan. Berarti pembilangnya 2, penyebutnya sin X per X 1. Gitu. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, gitu aja sebenarnya. Jadi buat yang nomor 3 ini, kalau kalian nggak bisa langsung pakai limit trigonometri khusus, biasanya kan triknya itu langsung pakai limit trigonometri khusus kayak ini gitu. Kalau nggak bisa, hasilnya tak tentu, harus manipulasi sehingga kita bisa dapat hasil akhirnya yang benar gitu. Oke, sekian pembahasan dari latihan soal kali ini. Semoga bisa membantu kalian buat lebih memahami lagi materi tentang limit fungsi trigonometri. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.